Selamat datang kembali di channel saya. Kawan-kawan peserta program pendidikan profesi guru, bagi guru tertentu atau PPG dalam jabatan, kita akan belajar bersama dengan mengerjakan soal latihan UKPPG, Pedagogical Content Knowledge atau PCK, dan Situational Judgment Test atau SJT, yang saya bagi menjadi beberapa video, dan dalam video ini adalah bagian pertamanya. Jika Anda terbantu dan mampu belajar melalui video ini, silakan klik like, subscribe dan share video ini kepada teman-teman guru yang lain, sehingga mereka juga terbantu dan Anda pun mendapatkan pahala. Oke, kita langsung membuka soalnya. 1. Apa yang dimaksud dengan prinsip pendidikan, belajar sepanjang hayat? A. Belajar hanya terjadi di sekolah. B. Belajar terjadi pada usia tertentu saja. C. Belajar berlangsung sepanjang kehidupan. D. Belajar tidak memerlukan proses. E. Belajar hanya pada kondisi formal. Apakah jawabannya? Silakan video ini dijeda untuk berpikir. Benar. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah pilihan jawaban C. Belajar berlangsung sepanjang kehidupan. Pembahasan, prinsip, belajar sepanjang hayat, mengacu pada gagasan bahwa proses belajar tidak terbatas pada pendidikan formal di sekolah, tetapi berlangsung sepanjang kehidupan seseorang di berbagai konteks. 2. Manakah dari berikut ini yang merupakan prinsip dasar dalam pembelajaran berbasis konstruktivisme? A. Siswa belajar dengan meniru guru. B. Siswa membangun pemahaman mereka sendiri berdasarkan pengalaman. C. Guru adalah satu-satunya sumber pengetahuan. D. Siswa pasif dalam proses pembelajaran. E. Siswa hanya menghafal informasi dari guru. Apakah jawabannya? Silakan video ini dijeda untuk berpikir. Benar. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah pilihan jawaban B. Siswa membangun pemahaman mereka sendiri berdasarkan pengalaman. Pembahasan, konstruktivisme menekankan bahwa siswa membangun pengetahuan mereka sendiri melalui pengalaman dan interaksi dengan lingkungan, bukan hanya menerima informasi secara pasif. 3. Apa yang dimaksud dengan evaluasi formatif dalam pembelajaran? A. Evaluasi yang dilakukan pada akhir semester. B. Evaluasi yang dilakukan secara berkelanjutan selama proses pembelajaran. C. Evaluasi yang dilakukan hanya pada satu kali di awal. D. Evaluasi yang hanya menilai hasil akhir. E. Evaluasi yang dilakukan setelah ujian nasional. Apakah jawabannya? Silakan video ini dijeda untuk berpikir. Benar. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah pilihan jawaban B. Evaluasi yang dilakukan secara berkelanjutan selama proses pembelajaran. Pembahasan, evaluasi formatif adalah evaluasi yang dilakukan selama proses pembelajaran dengan tujuan memberikan umpan balik yang dapat memperbaiki proses belajar siswa. 4. Manakah teknik pengelolaan kelas yang paling efektif untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif? A. Menggunakan hukuman fisik untuk disiplin. B. Memberikan instruksi yang jelas dan konsisten. C. Membiarkan siswa bebas melakukan apapun. D. Hanya berfokus pada siswa yang berprestasi. E. Mengabaikan perilaku negatif. Apakah jawabannya? Silakan video ini dijeda untuk berpikir. Benar. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah pilihan jawaban B. Memberikan instruksi yang jelas dan konsisten. Pembahasan, instruksi yang jelas dan konsisten membantu siswa memahami aturan dan harapan di dalam kelas, sehingga mereka dapat belajar dalam lingkungan yang terstruktur dan kondusif.
5. Apa tujuan utama dari asesmen diagnostik dalam pembelajaran? A. Menentukan nilai akhir siswa. B. Mengidentifikasi kesulitan belajar siswa sebelum proses pembelajaran dimulai. C. Memberikan penghargaan kepada siswa yang berprestasi. D. Meningkatkan motivasi siswa. E. Mengukur hasil pembelajaran. Apakah jawabannya? Silakan video ini dijeda untuk berpikir. Benar. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah pilihan jawaban B. Mengidentifikasi kesulitan belajar siswa sebelum proses pembelajaran dimulai. Pembahasan, asesmen diagnostik bertujuan untuk mengetahui kemampuan awal atau kesulitan belajar siswa sebelum proses pembelajaran dimulai, sehingga guru dapat menyesuaikan metode pengajaran. 6. Dalam pengembangan kurikulum, apa yang dimaksud dengan kurikulum berorientasi pada kompetensi? A. Kurikulum yang hanya berfokus pada hafalan materi. B. Kurikulum yang menekankan penguasaan keterampilan dan kemampuan siswa. C. Kurikulum yang berfokus pada penilaian akhir. D. Kurikulum yang berorientasi pada jumlah materi yang diajarkan. E. Kurikulum yang tidak memperhatikan perkembangan siswa. Apakah jawabannya? Silakan video ini dijeda untuk berpikir. Benar. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah pilihan jawaban B. Kurikulum yang menekankan penguasaan keterampilan dan kemampuan siswa. Pembahasan, kurikulum berbasis kompetensi berfokus pada kemampuan siswa dalam menguasai keterampilan tertentu, bukan sekadar pengetahuan teoritis. 7. Langkah pertama dalam penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran, RPP, adalah A. Menentukan materi ajar. B. Menyusun strategi evaluasi. C. Menganalisis standar kompetensi dan kompetensi dasar. D. Membuat rubrik penilaian. E. Mengajar langsung di kelas. Apakah jawabannya? Silakan video ini dijeda untuk berpikir. Benar. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah pilihan jawaban C. Menganalisis standar kompetensi dan kompetensi dasar. Pembahasan, langkah pertama dalam penyusunan RPP adalah menganalisis standar kompetensi, SK, dan kompetensi dasar, KD, yang akan dijadikan acuan dalam menyusun materi, kegiatan, dan penilaian. 8. Apa tujuan dari metode pembelajaran kooperatif? A. Membuat siswa bersaing satu sama lain. B. Membiarkan siswa belajar secara mandiri tanpa bantuan. C. Mendorong siswa untuk bekerja sama dalam kelompok untuk mencapai tujuan pembelajaran. D. Membuat siswa menghafal pelajaran bersama. E. Mengutamakan siswa yang paling pintar dalam kelompok. Apakah jawabannya? Silakan video ini dijeda untuk berpikir. Benar. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah pilihan jawaban C. Mendorong siswa untuk bekerja sama dalam kelompok untuk mencapai tujuan pembelajaran. Pembahasan, metode pembelajaran kooperatif bertujuan untuk mendorong siswa bekerja sama dalam kelompok, berbagi ide, dan saling membantu dalam mencapai tujuan pembelajaran. 9. Strategi pembelajaran apa yang dapat diterapkan untuk meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran? A. Metode ceramah yang panjang. B. Diskusi kelompok kecil. C. Pemberian tugas tertulis tanpa penjelasan. D. Mengabaikan pertanyaan siswa. E. Menggunakan hukuman untuk meningkatkan fokus. Apakah jawabannya? Silakan video ini dijeda untuk berpikir. Benar.
Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah pilihan jawaban B. Diskusi kelompok kecil. Pembahasan, diskusi kelompok kecil memungkinkan siswa terlibat secara aktif dalam proses belajar, berdiskusi, dan bekerja sama dengan teman sebaya. 10. Manakah dari berikut ini yang paling tepat dalam melakukan asesmen autentik? A. Menggunakan tes tertulis yang standar. B. Memberikan penilaian hanya berdasarkan hasil ujian akhir. C. Menilai siswa berdasarkan proyek atau tugas nyata yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. D. Menilai siswa hanya berdasarkan kehadiran. E. Menggunakan lembar kerja yang sama untuk semua siswa. Apakah jawabannya? Silakan video ini dijeda untuk berpikir. Benar. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah pilihan jawaban C. Menilai siswa berdasarkan proyek atau tugas nyata yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Pembahasan, asesmen autentik melibatkan penilaian terhadap tugas atau proyek yang nyata dan relevan, di mana siswa menerapkan keterampilan dan pengetahuan yang dipelajari dalam konteks dunia nyata. Baik, kita lanjutnya soal berikutnya di video selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya kawan-kawan. Sampai jumpa!